Badan Pengelola Investasi dan Anagata Nusantara atau Danantara resmi melarang komisaris badan usaha milik negara BUMN untuk mendapatkan tantim alias bonus atau insentif dari perusahaan. Selain itu CEO Dantara dan Roslan P. Roslani juga bakal memangkas jatah insentif untuk jajaran direksi BUMN. Walhasil pada tahun buku 2020 ini seluruh anggota Dewan Komisaris di perusahaan plat merah tidak akan mendapatkan tantip dan insentif. Nah, apakah ini bisa meningkatkan kinerja BUMN dan tata kelolanya atau justru ada hal krusial lain yang seharusnya dilakukan Danantara? Dan telah bergabung melalui sambungan virtual pengamat BUMN Toto Pranoto. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi. Ya Pak Toto, ini kayaknya kabar tidak baik ya buat para komisaris, terutama komisaris-komisaris yang mempunyai jabatan rangkap juga ya. Tapi ini menarik adalah sebenarnya ini untuk meningkatkan tata kelola dan juga efisiensi dari perusahaan plat merah. Tapi sayangnya kenapa tidak dari dulu Pak dan baru sekarang? Bagaimana Anda melihat wacana dan rencana ini Pak? Ya, saya kira Danantara ingin memberikan warna baru ya terhadap pengelolaan BUMN ke depan. Intinya mereka ingin supaya kinerja makin baik begitu ya, efisiensi juga ditonjolkan, sehingga beberapa kebijakan saya kira dibuat oleh Danantara saat ini. Jadi saya kira kalau keputusan ke depan misalnya 2025 dan selanjutnya Dewan Komisaris BUMN tidak lagi menerima tantiem, saya kira ini mungkin reasonnya ya lebih diarahkan kepada bagaimana praktek tata kelola atau GCG tadi bisa dilaksanakan dengan baik. Karena kemudian kalau harapannya kemudian bahwa kemudian Dewan Komisaris misalnya masih menerima insentif atau tantiem itu, apakah kemudian independensi ya dalam sisi pengawasannya itu masih bisa dilakukan dengan cukup baik atau tidak. Jadi maksudnya kalau kita lihat benchmark ke beberapa negara lain, negara-negara maju di Eropa misalnya atau bahkan juga Temasek di Singapura, memang Dewan Komisaris biasanya tidak menerima insentif atau tantiem kita sebut begitu ya. Jadi mereka hanya menerima honor atau gaji tetap saja begitu. Jadi tujuannya sebetulnya supaya mereka bisa lebih independen, bisa lebih objektif mengawasi ya perusahaan-perusahaan negara atau BUMN yang ada di Indonesia. Sehingga dengan model cara ini maka tentu nanti akan dihasilkan, mudah-mudahan akan dihasilkan model pengawasan yang lebih baik di mana mereka betul-betul kemudian bisa independen melaksanakan fungsi pengawasannya tanpa harus kemudian terlibat atau involve dalam konteks bahwa pengawasannya akan diikutkan atau dikaitkan dengan soal tantiem yang nanti akan mereka terima. Jadi saya kira ini hal yang mendasari mungkin kenapa kemudian Danantara mengambil keputusan untuk tanda petik menghapuskan ya tantiem bagi komisaris BUMN. Bapak tadi memberikan highlight terkait dengan independensi supaya tidak ada konflik of interest. Tapi kalau kita melihat sejumlah komisaris juga menjadi pejabat negara, bahkan wakil menteri. Nah, ketika Anda melihat kondisi seperti ini, bukannya justru seharusnya dari awal sudah dilihat pemilihan komisaris, kapasitas mereka sebagai dewan pengawas pastinya tidak ada konflik kepentingan. Kalau cuma sekedar dihapuskan dari insentif sendiri, apakah cukup signifikan Pak untuk meningkatkan tata kelola yang lebih baik dan lebih efisien dari BUMN Pak? Ya ini tentu dua hal landscape yang agak berbeda ya. Kalau pertanyaan kemudian kenapa banyak pejabat negara misalnya ya, sampai level wakil menteri menjadi komisaris BUMN, saya kira ini dalam diskursus yang lainnya kan juga sudah dibahas ya, apakah wakil menteri begitu ya dalam undang-undang Kementerian Negara itu sebenarnya diperbolehkan enggak menjadi anggota komisaris BUMN. Sudah jelas bahwa kemudian ada tanda petik fatwa ya dari MK yang tanda petik juga kemudian melarang sebetulnya wakil menteri misalnya untuk duduk dalam posisi komisaris BUMN. Tapi dalam konteks yang berbeda, kenapa kemudian komisaris kemudian oleh Danantara misalnya diminta untuk tidak menerima tantiem di mulai tahun buku 2025 ke atas, saya kira adalah dalam konteks independensi supaya Dewan Komisaris betul-betul bisa mengawasi jalannya operasi perusahaan negara ini dengan cukup independen. Artinya mereka tidak terpengaruh misalnya ya, bahwa kebijakan pengawasannya itu nanti menjadi tanda petik agak lebih slow, tidak optimal gara-gara misalnya mereka juga berkepentingan dengan tantiem yang nanti akan dibagikan misalnya. Kalau perusahaan negara tadi mengalami keuntungan di satu tahun buku. Jadi kalau mereka betul-betul bisa independen, maka fungsi pengawasannya tentu akan bisa lebih optimal. Mereka akan melihat bagaimana kinerja direksi apa adanya. Mereka akan membandingkan dengan target yang sudah dibuat
tanpa ada kepentingan dari Dekom bahwa kemudian mereka juga memiliki tanda petik hak misalnya untuk tensiun di akhir tahun buku kalau misalnya angkanya positif. Jadi dengan demikian sih mudah-mudahan kerja mereka akan bisa lebih baik sebagai pengawas BUMN ya. Meskipun juga dalam konteks yang lain juga mungkin nanti kita akan bertanya apakah dengan cara semacam itu kemudian masih ada orang nggak begitu ya, masih ada best talent nggak yang mau duduk sebagai Dewan Komisaris di BUMN misalnya. Kalau peraturan mengenai hal ini dilaksanakan. Mhm. Nah, tentu juga ini hal yang berbeda ya. Mhm. Mereka akan melihat bahwa kemudian kalau di BUMN insentif untuk Dewan Komisaris misalnya semakin berkurang, tentu mereka akan melihat juga opportunity di tempat lain. Mungkin misalnya di competitors, di swasta yang memberikan kompensasi lebih baik ya. Jadi mungkin juga mereka akan bisa tertarik ke sana. Jadi dalam hal ini menurut saya juga yang perlu diperhatikan oleh Danantara ke depannya adalah dengan kebijakan ini bagaimana mereka tetap bisa meretain the best talentnya untuk tetap mau duduk sebagai komisaris BUMN ya. Karena tentu perhitungan-perhitungan, angka-angka dan lain-lain semuanya terbuka ya. Misalnya untuk kelompok misalnya BUMN di bidang perbankan, Himbara misalnya. Kan semua kompensasi, semua gaji yang diterima oleh pimpinan pimpinan Bank Mandiri misalnya, baik di level BOC maupun BOD, semuanya terbuka. Kita bisa lihat angkanya. Kita juga bisa lihat misalnya kalau di bank kompetitor, di mana misalnya di BCA misalnya. Angkanya juga terbuka karena dua-duanya adalah bank TBK misalnya. Nah, jadi kan dengan perbandingan ini kemudian orang akan melihat kemudian dengan eh, porsi pekerjaan yang lebih besar misalnya sebagai pengawas, tapi insentifnya dikurangi, apakah kemudian itu masih menarik ya buat mereka duduk sebagai komisaris di perusahaan negara ini, compare kepada kompetitor begitu ya. Jadi Mhm. menurut saya perlu dicari mekanisme yang lebih kuat bagaimana dengan kebijakan Danantara ini, kemudian mereka masih bisa meretain the best talentnya dalam kelompok perusahaan-perusahaan negara di bawah Danantara Mhm. tersebut. Sebelum kita membahas tentang merintrain best talent ya ketika melihat kompetitif dengan private sector yang mungkin bisa memberikan banyak insentif. Nah, kalau bicara mengenai secara finansial Pak, apakah dengan adanya pelarangan pemberian insentif ini juga signifikan terhadap operational cost ataupun harga yang mungkin beban BUMN yang pasti akan berkurang. Menurut Anda bagaimana nih Pak? Iya, kalau lihat peraturan Menteri BUMN yang lama ya, sebelum Danantara kan memang honor ya atau insentif bagi Dewan Komisaris BUMN itu kira-kira 40% lah ya Ya. dari Board of Directors-nya ya. Jadi kalau 40% itu ya sebetulnya lumayan, komposnya lumayan cukup oke. Kemudian kalau dikalikan juga dengan keseluruhan jumlah BUMN ya, tinggal Mhm. nanti kita ambil rata-rata berapa biaya SDM itu dalam suatu BUMN ya. Jadi kalau sekarang misalnya akan berkurang ya dengan tidak adanya honor insentif bagi komisaris, apakah itu nanti cukup signifikan apa tidak begitu ya? Itu tentu angka-angkanya nanti bisa dihitung lah ya. Mhm. Cuman saya kira message-nya adalah nanti ke depan dengan berbagai macam efisiensi yang ada, bagaimana kemudian idenya mempertahankan kinerja tetap baik begitu. Hmm, dengan mempertahankan kinerja yang baik di satu sisi insentif dihilangkan, bagaimana bisa memberikan angka kepuasan dan berbanding lurus dengan kinerja? Apakah selama ini komisaris hanya dianggap sebagai image, tidak memberikan banyak fungsi pengawasan terhadap operasional sebuah BUMN, Pak Toto? Bagaimana Anda melihat pameo ini di masyarakat? Iya, sebetulnya kalau kita merefer ya kepada regulasinya, sebetulnya kan tugas Dewan Komisaris lumayan cukup berat ya. Dia bisa bertanggung jawab renteng atau bersama-sama dengan Dewan Direksi misalnya ya. Kalau kemudian suatu pengambilan keputusan dianggap tanda petik merugikan dan kemudian memberikan dampak kerugian begitu. Nanti Dewan Komisarisnya juga bisa ditanya sebetulnya bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam proses pengawasan sehingga kemudian menyebabkan terjadinya kerugian Mhm. pada suatu corporate action yang diambil oleh suatu BUMN. Jadi dalam konteks ini sebetulnya fungsi dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup berat ya. Iya. Jadi kalau kemudian mengalami degradasi kaitannya dengan fungsi Dewan Komisaris mungkin karena kejadian lah ya dalam beberapa tahun terakhir di mana kemudian kelihatannya yang namanya kompetensi buat para pejabat di lingkungan Dewan Komisaris yang akan ditunjuk kemudian diragukan oleh publik begitu ya. Mhm. Nah, jadi kalau soal ini tentu soal yang berbeda ya. Iya. Sehingga saya mengusulkan sebetulnya dari beberapa waktu yang lalu bahwa pemilihan Dewan Komisaris BUMN juga sekaligus sebaiknya ya
mengikuti proses seperti fit and proper Mhm. test yang dikerjakan juga dalam pemilihan BOD-nya BUMN. Jadi kalau fit and proper test ini dijalankan, menurut saya juga kita akan bisa mendapatkan kandidat dari Dewan Komisaris yang cukup qualified begitu ya, sehingga nanti tentu tidak perlu diributkan di publik seolah-olah Dewan Komisaris tadi kemudian berangkat dari calon-calon yang kurang qualified misalnya. Mhm. Jadi ketika kinerja tidak dipertanyakan karena memang mereka sudah mengikuti proses seleksi yang cukup kompeten, transparan dan akuntabel ya Pak Toto. Nah ini yang terakhir Pak kalau kita bicara mengenai laporan keuangan. Tadi dikatakan bahwasanya laporan keuangan itu merupakan kadangkala kita melihat itu laporan keuangan tidak merefleksikan kegiatan usaha yang berkelanjutan dan itu pasti berimplikasi terhadap insentif, tunjangan dan semuanya sehingga akhirnya tadi dibatalkan oleh Pak Roslani. Apakah Anda melihat sebenarnya laporan keuangan selama ini di BUMN seringkali dijadikan kong kali kong dan tidak sesuai atau tidak merefleksikan kondisi real sehingga berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan Pak dan akhirnya kebijakan ini diambil? Ya, kalau menurut saya ya, ini kan sebagian besar BUMN itu semuanya harus atau wajib gitu ya mendapatkan audit dari pihak eksternal di setiap tahun buku ya. Ya, Apalagi kalau perusahaannya adalah BUMN terbuka. ya. Tentu yang menjadi auditor juga makin beragam ya. Bukan saja auditor negara, BPK misalnya ya, tapi juga auditor-auditor KAP lainnya juga akan masuk. Sehingga dalam proses ini mestinya kualitas dari laporan keuangan yang disajikan oleh BUMN sudah sesuai dengan standar yang ada. Nah, cuman memang problemnya kemudian meskipun audit report sudah dikeluarkan, tapi kemudian dalam beberapa hal terjadi kasus-kasus manipulasi, terjadi kasus penyelewengan atau bahkan juga korupsi begitu ya. Sehingga kemudian kan kualitas dari auditnya itu yang kemudian dipertanyakan. Jadi dalam konteks ini menurut saya proses di mana kemudian seluruh BUMN itu sudah harus wajib melakukan audit itu terus harus dilaksanakan. Cuman mungkin yang perlu dipertajam lagi kemudian ke depan adalah bagaimana kualitas internal pengawasan di dalam BUMN-nya, ya. Jadi apakah kemudian fungsi internal kontrolnya itu sudah jalan dengan cukup oke atau tidak? Bagaimana yang disebut dengan konsep three lines of defense dalam rangka menjaga GCG BUMN tadi sudah dijalankan atau belum begitu ya. Hmm. Sehingga kalau ini sudah baik, mestinya pada saat nanti diaudit oleh eksternal auditor, oleh KAP dan lain-lain, maka mestinya juga apa yang disajikan sudah sesuai dengan apa yang memang realitasnya terjadi dalam korporasi ya. Hmm. Karena kemudian kan pihak eksternal auditor KAP misalnya dia akan bilang bahwa kami menyajikan laporan keuangan sesuai dengan data yang diberikan oleh pihak manajemen. Dan kami dalam konteks itu kemudian percaya dengan kebenaran data tadi Ya. misalnya ya. Nah untuk itu maka saya kira juga tambahan untuk pihak eksternal auditor bahwa kemudian mereka harus juga lebih waspada, mereka harus lebih extraordinary melakukan langkah-langkah pengawasan audit dengan lebih baik kalau kemudian kita lihat faktanya Ya, banyak sekali kemudian kasus baik. manipulasi di beberapa BUMN begitu ya. Hmm. Pak Toto, terima kasih sekali untuk perbincangannya. Semoga kinerja BUMN juga akan semakin moncer. Meskipun kebijakan ini sedikit kontroversial buat para komisaris ya, tapi setidaknya independensi, accountability, dan kemampuan mereka dalam mengelola BUMN juga menjadi salah satu hal yang dipertaruhkan daripada sekedar cuma menjadi komisaris yang menjaga image dari sebuah perusahaan. Terima kasih Pak untuk perbincangannya pada pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu. Selamat pagi.